Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada. Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Nah, bertemu lagi dengan saya dalam acara Legal View. Kali ini saya akan sedikit memberikan komentar seputar kritik terhadap Omnibus Law kembali. Ini adalah video saya yang kedua setelah sebelumnya beberapa waktu yang lalu saya sudah melontarkan kritik terhadap Omnibus Law ini, bahwa secara semangat dan secara prinsip saya sangat setuju dengan hadirnya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetapi sebagaimana yang saya katakan di video saya yang pertama, bahwa sayang proses public hearing atau pelibatan publik terhadap pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini terasa sangat minimal sekali. Walaupun dari pihak pemerintah sudah memberikan komentar, sebenarnya pelibatan pihak-pihak terkait itu sudah beberapa kali didengar. Tetapi bagaimanapun stakeholder secara umum, masyarakat umum belum cukup mendengar ya, tentang diskusi, dialog, dan perdebatan sekitar Omnibus Law ini. Bahkan ada sedemikian banyak akademisi yang memberikan kritik terhadap proses pembentukan Omnibus Law ini. Dan di dalam konteks itu saya setuju bahwa proses public hearing atau pelibatan stakeholder memang minimal. Padahal ini adalah undang-undang yang sangat istimewa, ya, sangat memiliki nilai yang sangat fundamental bagi kehidupan bangsa dan negara ini ke depan. Karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi, bahwa maksud dan tujuan dari Omnibus Law ini jelas untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dengan cara memperbaiki kesemrautan, ketumpang-tindihan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada di berbagai bidang, ya, dan seringkali bersifat menggambar. Jadi ada semacam overregulation, ya, yang menghambat, dan itu mau dikikis habis oleh Presiden sedemikian sehingga diharapkan kehidupan berusaha itu tidak terhambat oleh peraturan perundang-undangan, ya, meskipun bukan berarti lawless, ya, tetapi jelas jika peraturan perundang-undangan itu terlalu banyak menghambat kehidupan usaha, kehidupan bisnis, memang jelas itu tidak produktif atau kontraproduktif atau bahkan merugikan, menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan ketika pertumbuhan ekonomi terhambat, jelas dampaknya, efeknya adalah tentu daya beli, daya pikul masyarakat menjadi rendah, ya. Itu kritik saya di bagian video saya yang pertama. Dan sekarang ketika undang-undang tersebut sudah disahkan dan kemudian diserahkan kepada Presiden, dan kemudian Presiden sudah menandatanganinya beberapa hari yang lalu, ternyata diketemukan adanya kesalahan-kesalahan lagi, khususnya kesalahan di dalam pengutipan pasal, ya, sebuah pasal merefer pasal lain yang ternyata tidak ada pasal itu. Nah, ini semakin bertambah-tambah bahwa
konduit presiden. Di dalam konteks ini saya ingin menyoroti bahwa ini persoalan di konduit presiden Jokowi, ya. Karena kalau kesalahan demi kesalahan yang lalu, ada jumlah halaman yang dimasalahkan, ya, ketransparanan dimasalahkan, ada tuduhan undang-undang ini lebih memihak kepada pengusaha. Ya, sekarang lebih parah lagi setelah ditandatangani dan diundangkan di dalam berita negara, ternyata ada pasal yang salah. Sebagian mengatakan ini hanya kesalahan clerical, kesalahan kecil. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ini sesuatu yang prinsip, yang fundamental, kesalahan yang demikian. Di dalam perspektif hukum tata negara sudah banyak ahli-ahli hukum tata negara yang memberikan kritik dan sekaligus memberikan solusi jalan keluar untuk memperbaiki hal ini. Beberapa di antaranya ada yang menyarankan uji formil dan material ke MK, tetapi juga ada yang mempertanyakan apakah salah ketik, salah merefer pasal itu masuk di dalam dua bagian ini, ya, di dalam persoalan formil dan material. Tapi juga ada jalan keluar lain, solusi lain menawarkan Presiden menerbitkan Perpu untuk menangguhkan undang-undang ini dan kemudian dilakukan perbaikan. Tapi ini sesuatu yang hampir tidak mungkin, oleh karena sebagaimana kita tahu undang-undang ini inisiatif presiden, adalah pengejawantahan dari visi presiden yang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi, ingin mempercepat menaikkan kesejahteraan rakyat, ya. Jadi hampir tidak mungkin opsi penerbitan Perpu. Yang lain ada juga yang menawarkan opsi DPR kemudian kembali melakukan perbaikan, ya, undang-undang ini. Tapi ini kan sesuatu yang tidak memenuhi syarat pembuatan undang-undang yang baik. Ini sesuatu yang sudah diundangkan, undang-undang yang sudah diundangkan, sudah ditandatangani oleh presiden, ya, dan sudah mendapat nomor di berita negara. Jadi sesuatu yang sangat, menurut saya, kesalahan itu apapun dilihat dari perspektif manapun, buat saya pribadi itu kesalahan yang sangat fundamental, kesalahan profesional dari tim yang bekerja di Seknek ini. Saya harus mengatakan itu to the point. Tidak boleh diringankan, ya. Saya tidak sependapat dengan banyak pihak yang seakan-akan menyepelekan atau merendahkan kadar kesalahan ini sebagai sekedar kesalahan ketik, kesalahan human error yang dapat ditoleransi begitu, dengan berbagai alasan reasoning di belakangnya, karena ada pandemi, ada waktu yang mendesak dan sebagainya. Nah, jangan mulai dengan mencari kambing hitam. Kalau ini jelas Omnibus Law ini suatu produk undang-undang yang sangat istimewa, yang sangat superior, yang sangat besar. Bahkan maknanya, nilainya harusnya jauh lebih besar dari sekedar infrastruktur. Karena ini undang-undang menyangkut kebijakan publik, menyangkut mengejawantakan politik pemerintah untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Jadi ini sesuatu yang sungguh sangat besar. Ya, karena itu kesalahan-kesalahan profesional, termasuk mulai dari pengetikan dan apalagi menunjuk satu pasal yang tidak ada di pasal yang lain, ini buat saya sesuatu yang sangat serius. Saya tidak sependapat dengan banyak orang, termasuk dari lingkungan istana, yang sekedar memperingan bobot kesalahan ini, ya, sehingga saya khawatir nanti presiden itu maaf kata mungkin seperti terbohongi saja dengan penilaian itu, ya. Seakan-akan ini begitu kesalahan yang sangat ringan, yang sangat bisa ditoleransi. Saya tidak sependapat dengan itu, dan saya mengharapkan presiden bertindak keras kepada staf di lingkungan Seknek yang mengedit itu. Karena ini sesuatu yang sangat penting. Bayangkan, ini sebuah undang-undang yang mengikat seluruh warga negara, bisa
terjadi kesalahan yang demikian fundamental. Banyak perdebatan tentang hal itu kan, dan tidak mudah menyelesaikan hal ini kenyataannya. Gitu. Itu saja membuktikan bahwa betapa prinsipnya kesalahan itu, dan benar-benar tidak dapat diterima akal sehat bagaimana tim di sana bekerja bisa diasumsikan hanya salah ketik menunjuk pasal yang tidak ada di situ. Ya, itu sekali lagi buat saya, Pak Presiden, tidak bisa ditolerir. Dan buat saya tidak cukup kalau hanya hukuman disiplin yang bagaimana. Ini kesalahan profesional yang sangat-sangat fundamental, karena ini undang-undang yang mengikat semua warga negara. Lalu ketika itu dibaca, kemudian ada pasal yang lucu sekali. Kami sendiri sedang menjilid itu undang-undang itu yang sudah ditandatangani, yang sudah disahkan sudah ditandatangani oleh Presiden itu. Tapi juga versi yang diterbitkan oleh DPR, sehingga ada dua versi undang-undang ini. Kami sudah jilid, kami terbitkan supaya ini menjadi momentum gitu. Kita akan melihat di situ ada kesalahan, dan kesalahan itu sangat khususnya ya bagi saya pribadi itu sangat-sangat menodai, sangat-sangat menghancurkan kredibilitas Presiden Jokowi. Itu kan seperti peribahasa gitu ya, rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Kelihatannya setitik ini, tetapi benar-benar merusak keseluruhan. Bagaimana mungkin seorang presiden yang sudah tanda tangan tetapi ada di dalamnya masih terjadi kesalahan? Karena itu saya tidak sependapat gitu, memberikan penilaian-penilaian yang seakan-akan memperendah kadar kesalahan ini, mentoleransi kesalahan ini hanya menjadi kesalahan yang biasa. Saya tidak sependapat itu. Jangan oleh karena hanya ingin seakan-akan membela presiden, mencari muka pada presiden gitu motivasinya, lalu dengan menghibur presiden bahwa ini seakan-akan kesalahan yang sangat bisa ditolerir. Padahal dampaknya kredibilitas untuk presiden sangat besar. Ya, sangat besar kesalahan ini. Bayangkan saja undang-undang ini kan undang-undang yang begitu mendapatkan reaksi yang heboh, penolakan yang heboh, demo di mana-mana dan lain sebagainya, sehingga banyak juga aktor-aktor petualang politik ya yang memanfaatkan itu, sehingga ya beberapa waktu yang lalu kita lihat ada sedikit kekeruan. Untung pemerintah sigap dan menangani dengan sangat profesional, terutama pihak Polri ya, bersama-sama dengan TNI sudah menangani dengan sigap. Nah, saya juga mengumpamakan begini, andai kata sebuah produk, katakan sebuah mobil yang kemudian ada cat-cat tertentu. Mobil itu terpakai, sudah dijual di pasaran dan masyarakat banyak memakai itu. Dan kita belum melihat ada korban-korban yang tumbang kecelakaan gara-gara cacat itu. Tetapi sebuah perusahaan yang bonafit ini, sebuah perusahaan mobil yang bonafit ini ternyata menarik produk mobil itu dari seluruh dunia, dari seluruh pemasarannya. Kenapa? Dan mengumumkan bahwa mobil ini ada cacat, spare partnya di sini. Dan karena itu ditarik. Saya kira sikap kesportifan, sikap yang sangat gentleman ini kan seperti itu. Ya, kita mendorong presiden akan bersikap semacam itu oleh karena betapa memalukannya. Gitu. Ada kesalahan kesalahan ketik di soal pasal yang tidak ada dirujuk. Ya, tentu jalan keluarnya kalau menurut saya untuk memberikan mekanisme apa yang konstitusional ya, kalau buat saya alternatifnya ya, diajukan ke MK. Toh sekarang sudah ada pihak-pihak yang menggugat di MK itu, dan kita mendorong MK mengabulkan gugatan penggugat, lalu meminta ya presiden atau pemerintah memperbaiki. Jadi bukan cuma sekedar membatalkan secara keseluruhan, tapi membatalkan berlakunya undang-undang ini untuk diperbaiki. Diperintahkan kepada pemerintah untuk memperbaiki. Sekali lagi, seperti yang sudah saya katakan di video saya yang pertama, toh Presiden Jokowi masih punya waktu 4 tahun.
Nah, biarlah Omnibus Law yang hebat ini, yang secara ideal itu benar-benar ingin memberikan kebaikan untuk masyarakat, untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat Indonesia, itu diperbaiki dalam waktu yang cukup. Katakan di dalam waktu 1 tahun. Kan sekali lagi Omnibus Law ini kan sangat begitu besar, ya. Ini kan undang-undang yang begitu besar, menjangkau ya di 76 undang-undang yang lain, dan saya mengharapkan sistematikanya semua diperbaiki total, ya, direstorasi total undang-undang ini sehingga betul-betul menjadi Omnibus Law yang sangat efektif, yang sangat positif sekali, ya, sangat berkualitas dan bahkan bisa berlaku sangat lama. Soal banyaknya pasal itu tidak ada masalah, ya, soal banyaknya halaman sebenarnya tidak ada masalah. Saya juga pernah memberikan contoh, BW itu kan ribuan pasal juga, ribuan halaman juga, dan saya percaya tidak ada satu profesor dari hukum perdata pun yang hafal, apalagi mahasiswa hukum perdata juga nggak akan hafal. Jadi paling tidak di dalam undang-undang ini sudah tercover semua bidang yang memang relevan untuk diatur secara lebih kompak, ya, dan lebih efisien untuk mendrive pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau ini terjadi, saya kira itu yang terbaik, ya, sehingga tetap Presiden Jokowi visinya tetap terwujud meskipun harus ada penundaan waktu, ya, tetapi penundaan ini demi kemenangan ke depan yang lebih besar lagi. Nah, ini saya kira catatan saya terhadap Omnibus Law, sehingga dengan demikian semua pihak tidak punya kesempatan lagi hanya untuk berkelahi, berantem, dan saling kritik tentang Omnibus Law ini, tetapi kembali dipertanyakan apa kontribusi kita, apa dorongan kita untuk memberikan yang terbaik buat negara ini. Kritik, masukan, dan kecaman tentu hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi, tetapi kalau hanya berhenti di sana sama sekali tidak produktif. Yang diperlukan sekarang adalah partisipasi konkret kita, ya, bagaimana ikut serta, ya, mengamankan, mengawal ide Omnibus Law ini yang besar ini untuk kemaslahatan bangsa ini. Jadi mari kita berpikir positif dan sekali lagi tetap memberikan support dan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk merealisasikan visinya di 4 tahun ke depan. Demikian catatan saya dan salam sehat.